Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam ibadah kita pada sore hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Matius, pasal 12, ayat 22 sampai dengan ayat 32. Injil Matius, pasal 12, ayat 22 sampai dengan 32. Saya tidak akan membacakan nats ini secara keseluruhan. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri di rumah. Saya hanya akan membacakan ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-32. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar supaya kami dapat memahaminya dengan baik dan benar, dan kuatkan kami untuk melaksanakannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan ayat 28 sampai dengan 32 yang berbunyi demikian. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Demikian firman Tuhan. Salam. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perikop ini menjelaskan bagaimana Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan setan. Dikatakan bahwa ada seorang yang buta dan juga bisu karena dia dirasuk oleh setan, dibawa kepada Yesus, lalu Yesus menyembuhkan, dan orang itu bisa berbicara dan bisa melihat kembali. Nah, dalam situasi seperti itu, orang banyak mengagumi dan berpikir bahwa Yesus adalah anak Daud. Tetapi orang Farisi, saudara, mereka merasa marah, mereka benci oleh karena Yesus telah menyembuhkan dan mengusir setan dari orang itu. Oleh karena itu mereka menuduh Yesus bahwa Yesus telah menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu dengan Beelzebul. Beelzebul, saudara, menurut orang Yahudi adalah penghulu segala setan. Jadi, boleh kita katakan adalah komandannya setan. Oleh karena itu, saudara, Yesus menyangkal bahwa dia telah menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu atau mengusir setan itu dengan kuasa Beelzebul.
Karena itu, saudara, Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi itu bahwa yang ia pakai untuk menyembuhkan ataupun untuk mengusir setan itu dari orang itu bukannya kuasa Beelzebul, tetapi adalah kuasa Roh Kudus atau Roh Allah. Saudara-saudara, dalam situasi di mana orang percaya kepada kuasa-kuasa setan, kuasa iblis, Yesus mau menjelaskan bahwa kuasa Allah memiliki kekuatan yang melebihi daripada kuasa setan. Karena itu dia mengatakan bahwa kalau kuasa iblis melawan kuasa iblis, maka kekuatan iblis itu akan hancur. Jadi kerajaan iblis itu akan hancur kalau mereka saling berlawanan. Jadi oleh karena itu Yesus mengatakan tidak mungkin iblis itu melawan iblis. Dan karena itu dia mengatakan tidak mungkin aku menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu dengan kuasa setan. Jadi kuasa setan itu dikalahkan dengan kuasa Allah. Nah, kemudian saudara, yang menarik di sini ialah Yesus mengatakan bahwa kalau kita menghujat Roh Kudus, maka kita tidak bisa diampuni dosa kita. Atau dengan kata lain, dosa-dosa yang lain bisa diampuni. Tetapi dosa menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Apa maksudnya ini, saudara? Maksudnya ialah bahwa Yesus mau mengatakan, dengan dia menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu dengan kuasa Roh Kudus, itu berarti bahwa kerajaan Allah sudah hadir di dunia ini. Kerajaan Allah sudah bersama-sama dengan manusia di dunia ini. Jadi kalau kerajaan Allah sudah ada di dunia ini, maka pemerintahan Allah sudah menguasai kehidupan manusia. Bukan hanya kehidupan manusia, tetapi juga kerajaan Allah sudah menguasai kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa setan. Dan itu mau mengatakan bahwa dengan kerajaan Allah sudah ada di dalam dunia ini, melalui kehadiran Yesus Kristus, maka kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa setan sudah dikuasai. Nah, kalau Yesus mengatakan bahwa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni, apa maksudnya, saudara? Maksudnya ialah bahwa menghujat Roh Kudus itu sama artinya dengan tidak mengakui kekuasaan Allah. Tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, apabila orang menghujat Roh Kudus, maka
dosanya tidak bisa diampuni karena dia sama dengan iblis. Iblis tahu bahwa Yesus itu Mesias, tahu bahwa Yesus itu anak Allah, tetapi mereka tetap menyangkal bahwa Yesus itu anak Allah dan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui peristiwa ini, Yesus mau mengatakan bahwa jangan kita menghujat Roh Kudus, agar supaya kita jangan sampai dosa-dosa kita tidak diampuni, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Karena pada penghakiman yang terakhir, dosa-dosa kita akan dihakimi, hidup kita akan dihakimi, dan orang yang berdosa karena menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni dosanya. Oleh karena itu, marilah kita Bapak Ibu Saudara menjaga agar supaya kita jangan menghujat Roh Kudus. Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang memperlihatkan bahwa kita tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai Injil sebagai firman Tuhan, tidak mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan, tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Marilah kita tetap memperlihatkan sikap hidup kita yang sangat menghargai Allah, sangat mempercayai Allah, dan sangat mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Sehingga melalui keyakinan itu, kita dapat dibebaskan dari hukuman karena kita menghujat Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.